Hidup ini seperti merantau. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau hidup dunia ini seperti orang merantau. Merantau dari Bukit Tinggi, datang ke Pekanbaru, sampai batas waktunya akan kembali lagi ke negeri asal. Jangan pernah berpikir untuk hidup kekal abadi di tempat perantauan. Karena bagaimanapun juga kita akan kembali ke tempat asal, maka selalu orang yang kembali itu kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Raji'un artinya pulang ke kampung asal. Next. Fase perjalanan manusia, lahir, merangkak, luluh, berlari, kuliah, sarjana, dapat duit 1 koper, sakit pinggang, mati. Simple, singkat. Perlu gambar ini nanti diambil untuk jadi gambar di handphone atau di laptop supaya ingat. Yang kanak-kanak mengingat merasa tua, yang masa tua tidak putus asa, karena sesungguhnya semua fase dari perjalanan hidup itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sampai, ada yang tak sampai, tapi semuanya akan berakhir. Kalau ada orang yang berpikir seperti ini, maka lumrah dimanapun orang tinggal, apapun latar belakang pendidikannya, selalu berpikir seperti ini. Nanti kuliah, habis itu kerja, habis itu kemudian sukses dengan berbagai macam karir, habis itu berhenti dan kemudian mati. Tapi sebetulnya cara berpikir ini salah, tak betul. Karena setelah ini masih ada lagi perjalanan hidup menurut ajaran Islam, menurut Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Inilah perjalanan hidup yang sesungguhnya. Berasal dari alam roh, pindah ke alam rahim, masuk ke alam dunia, pindah ke alam barzakh, berakhir di alam akhirat. Kalau yang tadi itu hanya baru 1 fase sampai ke alam dunia saja. Masih ada 2 alam lagi yang belum kita lewati. Karena alam itu tak nampak, maka yang tak nampak itu bahasa Arabnya ghaib. Ghaib, tak nampak. Lanjut. Alam roh. Ketika itu berjumpalah roh saya, roh Ustadz Al-Nob, roh Pak Wali, roh Buya, Pak Wakil Wali Kota, roh Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada di antara kita waktu berjumpa tadi, macam-macam seperti pernah jumpa tapi tak ingat. Sekampung tidak, satu kota tidak, satu kantor tidak. Di mana kita pernah jumpa? Berarti kita pernah jumpa di alam ruh. Kalau sama saya macam pernah jumpa, itu di alam YouTube. Kalau 1 namanya ruh, kalau 2 namanya ruhani, kalau 3 namanya arwah. Jadi kalau ada orang bertanya, yang mana yang betul nih Pak Ustadz? Ruh apa arwah? Kalau 1 ruh, kalau banyak arwah. Kalau bahasa Indonesia tinggal diulang aja 2 kali. Kalau 1 ruh, kalau banyak ruh-ruh. Dalam bahasa Arab ada bentuk plural, ada bentuk jamak. Jadi kalau ada yang mengatakan alam arwah, betul. Ketika itu belum ada darah, belum ada daging, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada tulang, belum ada sumsum. Hanya ruh saja. Allah bertanya kepada semua ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua ruh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah ruh kami. Jadi sesungguhnya kami masuk ke hutan Talang, ke Sakai, ke Akit, ke suku laut, bukan mengislamkan mereka. Mereka sudah Islam, ruh mereka sudah Islam. Tapi begitu berjumpa dengan jasad, lahir di hutan, lahir di laut, lahir di sampan, lupa dia dengan Allah. Diingatkan lagi. Tugas kita adalah mengingatkan orang. Karena kami tak sanggup, maka dididik anak-anak mereka. Itulah tadi yang Bapak Ibu lihat di pesantren. Nanti setelah dia hafal Quran, setelah dia bisa baca kitab kuning, dia akan dikirim lagi kembali. Maka kita mendapatkan balasan pahala sebagai menyampaikan dakwah Islam. Sehingga nanti kalau kita mati menghadap Allah ditanya, sudahkah kau sampaikan ke suku laut, suku Akit, suku Sakai, suku Talang? Alhamdulillah sudah, melalui anak-anak pesantren. Lanjut. Setelah itu pindah ke alam rahim. 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Setelah itu ditiupkanlah ruh. Lalu kemudian 9 bulan 10 hari, lahirlah ke dunia dengan berbagai macam tempatnya. Ustadz Al-Nob lahir di Solo, saya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Pak Wali di Bukit Tinggi, berjumpa di Hotel Premier.
Hari ini kita sudah ditakdirkan, ditetapkan untuk bertemu. Alhamdulillah bertemunya di majelis yang baik. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan. Tidak pernah kita meminta tempat itu semua. Tidak ada malaikat datang membawa kertas lalu request. Mau kemana? Solo, Bukit Tinggi atau Pekanbaru? Tak bisa. Itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua kita terima. Tapi hidup ini pilihan. Menjadi orang baik atau menjadi tidak baik. Menjadi orang soleh atau tidak soleh, menjadi orang bersedekah atau pelit, menjadi orang sukses atau gagal. Kita diberikan Allah mata, telinga, tangan, kaki, akal, pikiran, kemampuan, kodrat, iradat. Lalu kemudian kita memilih. Wa naqsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan kiri, ini jalan kanan. Yang baik, ini balasannya. Yang buruk, ini balasannya. Hidup adalah pilihan. Lanjut. Kamu diciptakan, kata hadis Nabi, begitu detailnya. Sementara dokter SPOG, spesialis of jin, baru menemukan ini sekitar 200 tahun belakangan. Sebelum itu 1400 tahun yang lalu Nabi sudah bercerita. Dari mana seorang Muhammad SAW yang tak bisa tulis baca, tinggal di masyarakat primitif, suku Badui, tidak bisa punya peradaban, tapi bisa tahu apa yang ditemukan oleh manusia modern. Maka sesungguhnya ini Allah ingin menunjukkan mukjizat Nabi Musa bisa membelah laut, mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati, tapi mukjizat itu berakhir. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW kekal abadi. Mudah-mudahan ada di antara anak kita yang penghafal Quran itu menjadi dokter spesialis. Sehingga nanti ketika mereka menjelaskan ayat-ayat Quran, hadis Nabi, orang percaya. Kalau saya yang cerita tentang teori ini, apa kata orang? Entah iya entah tidak. Karena tak ada ilmu saya di situ. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, nanti bicaranya ajaib-ajaib, aneh-aneh. Lanjut. Habis itu pindah kita ke alam dunia. Untuk apa Allah menciptakan kita di sini? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, menciptakan hidup. Ada hidup, ada mati. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Jadi kalau cerita tentang amal, tidak ada istilah purna bakti, tidak ada istilah masa kerja, masa pensiun, karena selama hayat di kandung badan, selama ruh bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, maka kita tidak pernah berhenti beramal. Mungkin hanya tempat pengabdian saja yang berhenti, tapi amal tetap terus. Sampai akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Lanjut. Hidup, mati. Antara hidup dan mati ada amal. Jadi kalau ada orang, bosanlah saya dengan ceramah nih Pak Ustaz. Amal. Sampai kapan lah berhenti beramal nih? Sampai malaikat maut datang. Begitu malaikat maut datang, berhenti beramal, terbujur kaku, tak wajib sholat, tak wajib puasa, tak wajib baca Quran, tak wajib zikir. Habislah sudah, karena masa kita beramal itu hanya dari mulai akil balik sampai malaikat maut mencabut nyawa. Setelah itu orang lainlah beramal untuk kita. Dari mulai mengkafankan, memandikan, menyolatkan, menguburkan. Untuk diri kita sendiri pun kita tidak beramal, amal orang lain. Sampai sholat pun disolatkan. Jadi siapa yang sudah mulai rasa-rasa malas sholat, siap-siaplah untuk disolatkan. Karena ada orang lain yang akan beramal untuk diri kita. Hidup manusia itu seperti tanaman, tumbuh, bertunas, berbatang, bercabang, lalu kemudian kering, hancur, berderai, mati, habis. Dulu yang tinggal di Pekanbaru ini datuk-datuk. Pokok kayu, hijau, bertunas, bercabang, berbatang, habis itu layu, mati. Ini contoh pohon gandum. Pecah bijinya, keluar tunasnya, hijau, kuning, layu, mati. Ustaz Al-Nok sedang hijau-hijaunya. Saya hijau udah agak kuning sedikit. Habis itu kita pun akan layu dan mati. Dulu menunggu layu baru mati. Sekarang kena COVID langsung mati. Tak pakai layu-layu lagi. Jadi Allah kalau ngasih perumpamaan itu tak jauh-jauh. Contohnya yang dekat-dekat saja. Cuman sekarang untuk bercerita contoh yang dekat tak pula bisa. Karena kalau pokok ini kita umpamakan plastik semua. Tak layu-layu. Lanjut.
hakikat hidup. Permainan, senda gurau, saling bangga-membangga, berapa rumah, berapa anak, berapa pangkat, berapa jabatan, berapa golongan, saling berbanyak-banyak dalam hal, banyak ini, banyak ini, banyak ini, seperti tanaman yang hijau, menguning, kering, binasa. Yang kekal abadi hanya di akhirat. Boleh berbangga anak, boleh, tapi anak yang dibanggakan waladun solihun. Boleh berbangga harta, boleh, tapi harta yang kekal hanya sodaqotun jariyah. Boleh berbangga rumah, boleh, tapi rumah yang kekal abadi hanya rumah yang diwakafkan untuk rumah Quran. Boleh berbangga luas tanah, silakan, tapi tanah yang kekal abadi hanya tanah yang dibangunkan lembaga pendidikan. Yang lain daripada itu hanya akan dibagi ke ahli waris. Mereka pergi ke BPN, ganti akte, tulis nama, dibagi-bagi. Kalau sempat mereka kita didik, itulah yang mengalir. Kalau tidak, maka dia hanya sekedar menjadi kenangan semata. Dulu punya Pak Pulan, dulu punya Ibu Pulan, sekarang hanya tinggal masa lalu. Lanjut. Dari mulai sperma berubah menjadi darah, menjadi daging, menjadi sesosok anak kecil bayi, lalu kemudian remaja, dewasa, kemudian tua, dan pada akhirnya kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses perjalanan hidup manusia. Siapapun orangnya, mau orang kaya, mau pejabat, mau alim ulama, mau rakyat jelata, semua akan melewati proses ini. Pada akhirnya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekal abadi, amal jariah, sedekah jariah, salat, zikir, baca Quran, itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hidup berani memilih. Mau hidup dengan cara jahiliyah, silakan. Mau hidup dengan cara Islam, silakan. Islam mengajarkan kita menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Mata dipertanggungjawabkan, telinga dipertanggungjawabkan. Inna sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan ini akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus alam barzakh. Habis. Yang paling pasti dalam hidup adalah mati. Semua program rencana tak ada yang pasti, tapi mati pasti. Tapi justru yang mati itu pula lah yang tidak dipersiapkan orang. Yang lain-lain dipersiapkan. Ini beberapa dalil azab kubur bagi orang yang tak percaya azab kubur. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Maksud azabal huni di sini adalah azab kubur. Itulah mengapa kita kalau lewat kubur mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bahan ini boleh Bapak Ibu minta nanti ke Khaidir, ke tim media. Lanjut. Ayat kedua. Fawaqa'allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi petang dinampakkan azab neraka kepada mereka. Hari kiamat belum tiba. Mereka tidak disebut hidup karena sudah mati. Mereka tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Maka pemisah antara akhirat dengan dunia namanya alam barzakh. Hidup di dunia paling lama 63 tahun. 70-80 jarang-jarang. Tapi hidup di alam barzakh bisa sampai ribuan tahun. Berapa ratus tahun orang sudah meninggal sejak zaman Nabi. Pemakaman Baqi', pemakaman Ma'la di Makkah, Baqi' di Madinah. Rata-rata orang yang sudah dikubur di sana 1400 tahun yang lalu. Zaman sahabat, zaman tabi'in. Berarti kalau dia soleh, merasakan kuburnya salah satu dari taman surga. Kalau dia tak baik, berarti salah satu dari lubang neraka. Karena di antara doa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surga. Lanjut.
Yaumala, pada hari itu mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya untuk orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Selain dari azab akhirat itu ada azab selain daripada itu. Azab apa? Azab kubur. Jadi kalau ada orang mengatakan, mana dalil-dalil azab kubur? Karena banyak sekali yang menggugat azab kubur, maka saya berikan menurut para ulama dalil-dalil tentang ditetapkannya ada azab kubur. Maka kita sebelum salam mengucapkan Allahumma inni a'udzubika bi'azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lanjut. Ayat keempat. Wala nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat. Yang dimaksud dengan azab yang dekat, berarti ada azab yang jauh. Azab yang jauh, azab neraka. Azab yang dekat maksudnya azab kubur. Lanjut. Hadis. Dalam hadis bercerita kedua penghuni kubur ini sedang diazab, kata Nabi. Lalu Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya salah satu pelepah korma itu ke makam, menunjukkan bahwa pelepah korma bertasbih dan tasbihnya meringankan orang yang dikubur. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita berpesan, nanti kalau aku mati tanamkan 3 batang kurma di atas. Lanjut. Cerita bagaimana Nabi bertanya, kubur siapa ini? Kubur si fulan. Maka kata Nabi, aku mendengar umat ini disiksa. Nabi diberikan Allah mukjizat, bisa dia melihat yang tak kita lihat, bisa dia mendengar yang tak kita dengar. Kalau kamu dengar apa yang aku dengar, kamu lihat apa yang aku lihat, la bakaitum katsiran. Pasti kamu lebih banyak menangis daripada tertawa. Tak sanggup kita hidup. Maka di antara kasih sayang Allah, ditutupnya pendengaran kita, ditutupnya penglihatan kita, cukup dengan iman saja. Lanjut. Idza faragha ahadukum minat tasyahud akhir, kalau kamu sudah selesai tasyahud akhir, minta Allah perlindungan kepada Allah dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terus hadis keempat. Waqad wajabatis syamsu fasami'a sautan yahudu tu'azzabu fi quburiha. Aku mendengar ada orang Yahudi yang diazab di kuburnya. Ini menunjukkan azab kubur tidak hanya berlaku bagi orang Islam. Ternyata ada juga orang Yahudi yang diazab di kuburnya. Lanjut. Ada perempuan tua orang Yahudi kota Madinah menjumpai Aisyah. Dia mengatakan bahwa penghuni kubur diazab di dalam kubur. Lalu kemudian Nabi mengatakan, betul apa yang dikatakan orang Yahudi itu. Ternyata dalam keyakinan umat yang dibawa oleh Nabi Musa meyakini adanya azab kubur. Sejalan antara pesan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus terakhir alam akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dan lebih utama. Terus apa yang akan dipertanggungjawabkan? Inna sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Lanjut. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi perbuatan baik akan dibalas, perbuatan buruk akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menolong? Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung pun tak bisa menolong. Wa ummihi wa abi, ibu kandung, ayah kandung tak bisa menolong. Wa sahibatihi wa bani, istri tak bisa menolong suami, anak tak bisa menolong ayah ibu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Lanjut. Ada yang dibawa ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Mereka dibawa ke pintu neraka, digiring sampai dibukakan pintu dan ditanyakan kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum? Apakah belum datang Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilesa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman? Kata mereka, nabi-nabi sudah datang. Wali-wali sudah datang, ulama-ulama sudah datang, tapi kami tak lagi mau mendengar. Maka kata Allah, udkhulu abwaaba jahannam, masuklah kamu ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Terus, tapi ada pula yang dibawa ke surga.
Sampai di surga, apa kata malaikat penjaga surga? Salamun alaikum, selamat untuk kamu. Tibutum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga khalidin, kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini insyaallah. Apa kata penghuni neraka menyesal? Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak mungkin masuk ke dalam neraka ini. Fa'atarafu bidzambihim, mereka mengaku atas dosa mereka. Fasuqqal li ashabis sa'ir, tapi waktu itu penyesalan tak lagi bermakna. Lanjut. Apa kata mereka ingin pulang? Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal salih. Tapi waktu itu penyesalan tak ada gunanya, karena dunia tak mungkin dibalikkan lagi. Tinggal hanya menerima konsekuensi dari segala perbuatan, mata, telinga, tangan, kaki, napas, semuanya diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkat tapi sangat beresiko. Ada lahir, ada mati, ada amal, bekerja sama dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Semua yang kita lakukan, kita ucapkan, kita perbuat akan dituntut di hadapan Allah, dan saat itu tak lagi ada pengacara yang bisa kita bayar, lidah tidak lagi bisa bergerak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menyelamatkan kita dari kekeliruan kesalahan yang sudah sempat silap dan salah, bertaubat nasuha, lalu kemudian memperbaiki. Mudah-mudahan yang terkait dengan manusia zalim, aniaya, utang piutang dibalikkan, dibayar, karena tak bisa ditebus dengan puasa sunat, zikir dan baca Quran. Adapun yang kepada Allah bertaubat, mudah-mudahan taubat kita diterima sebagai taubat nasuha.